Sebelumnya mohon maaf Pak mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Eliana Kuswandani dari PPGUNS gelombang 2 tahun 2023. Di sini saya mendapatkan tugas untuk wawancara dengan pembina pramuka, yaitu pembina di pramuka penegak. Jadi saya minta perlindungan wawancara. Yang pertama ingin saya tanyakan yaitu tentang fungsi dan tugas pembina penegak itu apa saja Pak? Fungsi dan tugas pembina penegak di SMK Negeri 1 Tegal itu yang utama adalah penanggung jawab kegiatan. Kemudian yang kedua itu mendampingi anak-anak TA yang mengajarkan materi ke Ambalan. Memang kalau di penegak itu pembina itu tidak langsung ke Ambalan, tapi materi tetap dari pembina, cuma nanti yang menyampaikan materi adalah Dewan Ambalan. Jadi yang menyampaikan materi tetap Dewan Ambalan, lalu materinya tetap dari pembina. Iya. Gitu. Jadi pembina hanya mungkin mantau-mantau. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang bagaimana terkait struktur organisasi dan administrasi di gugus depan Pangkalan SMK Negeri 1 Tegal ini. Ya, kalau untuk struktur organisasi di SMK Negeri 1 Tegal ini mulai dari yang atas itu pembina Mabigus, itu namanya Bapak Kepala Sekolah. Kemudian dari Mabigus nanti turun di bawahnya itu Wakamabigus, itu dijabat oleh Waka Kesiswaan. Dari Waka Kesiswaan turun lagi Kagudep yang sekarang dijabat oleh Pak Joko Edi Susilo. Dari Kagudep baru ke pembina. Pembina ini di sini ada 9 pembina. Nah, dari pembina nanti baru turun ke Dewan Ambalan. Dari Dewan Ambalan nanti baru ke Ambalan. Itu untuk struktur organisasinya. Kalau untuk struktur organisasi ke samping itu kita koordinasi dengan Kuaran, Kuarcap, kemudian juga kita koordinasi dengan Kapolsek untuk sebagai pembina Saka Bayangkara, kemudian dengan Puskesmas itu pembina Saka Bakti Usada. Kalau untuk administrasi itu semua administrasi itu dikeluarkan dari TU, dari sekolah. Jadi atas nama sekolah, penanggung jawabnya juga sekolah. Meskipun kopnya itu sudah pakai kop gudeg, tapi tetap harus mengetahui kepala sekolah. Tentang dunia penegak Pak, misalnya apa saja perbedaan antara siaga, penggalang dan penegak begitu Pak? Perbedaannya apa ya? Lebih ke tentang dunia penegak itu bagaimana Pak? Kalau penegak itu Ambalan penegak itu biasanya sudah dianggap mandiri, sehingga pembina itu tidak langsung ke Ambalan itu karena memang mereka sudah mandiri, ditambah lagi dengan melibatkan Dewan Ambalan. Dewan Ambalan juga diberi kebebasan penuh untuk mengelola, sehingga memang pembina itu hanya mengawasi, jadi tidak langsung turun ke Ambalan. Memang kalau dibandingkan dengan siaga dengan penggalang beda. Penggalang siaga itu pembina harus turun langsung, masanya penggalang siaga itu dia masih dianggap anak-anak, sehingga perlu pendampingan khusus dari pembina. Tapi kalau penegak beda, penegak itu sudah dianggap dewasa, sudah bisa mandiri, sehingga mereka dibiarkan berkreasi sendiri-sendiri. Jadi sebagai pembina di penegak seperti hanya sebagai fasilitator ya, gitu bisa Pak. juga sebagai fasilitator. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu ini Pak, tentang kegiatan pramuka penegak apa saja yang ada di kuartir ranting atau cabang ini Pak? Ya, kalau untuk kegiatan kita punya kegiatan rutin selama 1 tahun. Kegiatan yang pertama itu penerimaan tamu penegak, perkemahan penerimaan tamu penegak di awal tahun. Kemudian ada perkemahan Dian Pinsa itu pertengahan, yang anggotanya itu seluruh ketua sangga dan
calon Dewan Ambalan. Kemudian yang ketiga itu perkemahan akhir tahun yang diikuti oleh semua warga Pramuka. Kemudian ada acara muspen musyawarah penegak yang dilaksanakan di pertengahan. Kemudian juga ada kita mengikuti beberapa kegiatan yang diadakan di baik di Kuaran maupun di Kuarcap ataupun yang ada undangan lomba kita ikuti, termasuk kemarin yang dari Kuaran itu kita diminta untuk menjadi pelaksana kegiatan ulang janji. Kemudian juga kita ikut lomba Jota Joti, ikut kegiatan Raimuna di kebun. Nah, untuk kegiatan seperti itu, apalagi selain kegiatan sementara itu yang rutin. Kalau yang rutin mingguan itu kegiatannya ya latihan pramuka setiap hari Jumat ya. Strategi pencapaian SKU maupun SKK bagi peserta didik penegak. Kalau di sini SKU itu diserahkan ke masing-masing ambalan dulu. Mana yang kira-kiranya dia sudah mampu bisa nanti langsung uji SKU-nya, boleh diuji DA, boleh juga pembina, terserah nanti ambalan itu mintanya ke siapa. Kalau untuk SKK sementara di SMK sini belum mengadakan. Ini baru kemarin itu anak-anak calon Dewan Ambalan itu sudah merencanakan, sudah konsultasi dengan saya, Pak, bagaimana kalau misalnya kita mengadakan SKK, terus oh siap, nanti sekaligus kan nanti dipakai untuk syarat sebagai penegak laksana. Itu kemarin saya suruh pesan bed SKK itu ya, ada kecakapan menjahit, ada kecakapan masak dan lain sebagainya, itu saya suruh pesan dulu. Nanti kalau sudah pesan, kalau sudah siap, nanti anak-anak yang siap sudah bisa apa, kita coba, kita tes, baru nanti kita beri SKK-nya. Jadi kalau SKU nanti masing-masing individu ke pengujinya siapa terserah, dia milik sendiri, boleh pembina, boleh dia.